warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika yang beranggotakan saya, Aulia Senawati dengan NPM 21130210009 bersama dengan kedua rekan saya yang bernama Aulia Ramira Syaputri dengan NPM 21130211045 dan saya Purida Aryani dengan NPM 21130201059. Dalam video ini, izinkan kami bertiga untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu berjudul Teorema Pythagoras. Silahkan menonton. Oke rekan-rekan sekalian, pada pembahasan kelompok kami, pokok bahasan ada 4. Yang pertama ada sejarah Pythagoras, yang kedua ada rumus Pythagoras, ketiga pembuktian dari rumus Pythagoras, dan yang terakhir penerapan rumus Pythagoras. Yang pertama, sejarah Pythagoras. Sejarah Pythagoras kami bagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mesir dan periode Yunani. Di Mesir, pada perkiraan tahun 800 sebelum Masehi, terdapat permasalahan dalam membuat kuil. Kuil ini sendiri merupakan tempat kegiatan ibadah yang diharapkan memiliki segi tegak lurus yang akurat. Para pembuat kuil ini membangun masing-masing sisi bangunan dengan menggunakan tali yang memiliki perbandingan 3, 4, dan 5. Perbandingan bilangan 3, 4, dan 5 ini kemudian dikembangkan di berbagai peradaban yang akhirnya dibuktikan dan dikembangkan oleh seseorang bernama Pythagoras. Selanjutnya yaitu sejarah Pythagoras Yunani. Pythagoras ialah seorang matematikawan dan filosof Yunani yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi. Beliau mendapatkan julukan Bapak Bilangan. Beliau adalah orang yang menyebutkan bahwasanya kuadrat hipotenusa atau sisi miring dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, yakni sisi-sisi siku-sikunya. Secara singkat, beliau mengembangkan ini untuk menentukan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku menjadi suatu dalil Pythagoras yang sampai sekarang kita ketahui. Meskipun beliau bukanlah orang pertama yang menemukan teorema tersebut, namun Pythagoraslah orang pertama yang berhasil membuktikannya. Dari apa yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat kita nyatakan bahwasanya pada awalnya konsep matematika tercipta didasarkan kepentingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah rumus Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan salah satu materi pokok mata pelajaran matematika pada kelas 8 SMP di semester 1. Teorema Pythagoras ini berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka teorema Pythagoras dapat dinyatakan dengan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat. Nah, seringkali kita menjumpai teorema Pythagoras di berbagai buku yang dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dengan C adalah sisi miringnya. Teorema Pythagoras ini memiliki dalil kebalikan, yaitu jika kuadrat sisi terpanjang atau sisi miring sebuah segitiga sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisinya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Lalu, jika suatu segitiga berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian, jika terdapat 3 buah bilangan A, B, dan C, di mana A dan B adalah bilangan asli dan C merupakan bilangan terbesar, dikatakan merupakan triple Pythagoras jika ketiga bilangan tersebut memenuhi hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Untuk segitiga-segitiga istimewa, contohnya segitiga ABC dengan panjang siku-sikunya AB sama dengan BC sama dengan A, maka panjang sisi miringnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dengan demikian diperoleh perbandingan sisi-sisinya yaitu AB banding BC berbanding AC sama dengan A banding A banding A akar 2.
Segitiga istimewa dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, panjang sisi miringnya adalah akar 2 kali panjang sisi lainnya. Segitiga istimewa dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, panjang sisi miringnya adalah akar 2 kali sisi terpendek, dan panjang sisi lainnya adalah akar 3 kali sisi terpendeknya. Selanjutnya adalah pembuktian rumus Pitagoras. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah perhatikan susunan bangun datar tersebut. Bangun datar tersebut terdiri atas 4 buah bangun datar. Yang pertama adalah bangun datar berwarna biru yang kita misalkan ukurannya adalah 4 cm dikali 4 cm. Yang kedua adalah bangun datar berwarna merah yang kita misalkan ukurannya adalah 3 cm dikali 3 cm. Bangun datar yang ketiga adalah bangun datar yang berwarna hijau yang kita misalkan ukurannya adalah 5 cm dikali 5 cm. Dan yang keempat adalah bangun datar berwarna orange dengan ukuran yang kita misalkan 4 cm dan 3 cm. Selanjutnya adalah kita perhatikan luas dari persegi warna biru dan persegi berwarna merah. Nah, luas persegi berwarna biru dan warna merah ini sama dengan luas persegi berwarna hijau. Jika kita tuliskan persamaannya, maka menjadi 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 sama dengan 5 kali 5. Yakni 9 tambah 16 sama dengan 25. Dapat kita simpulkan bahwa 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25. Nah, untuk segitiga siku-siku dengan ukuran panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm akan membentuk suatu hubungan antara ketiga sisi-sisinya, yakni 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jika sisi siku-sikunya A cm, B cm, dan sisi miringnya C cm, maka kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, rumus inilah yang disebut dengan teorema Pitagoras. Selanjutnya adalah penerapan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras ini dapat kita terapkan di berbagai hal. 3 di antaranya yaitu yang pertama ada di bidang arsitektur dan konstruksi. Teorema Pitagoras ini sangat berguna pada perhitungan bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Misalnya adalah atap bangunan. Nah, yang kedua adalah melacak lokasi gempa. Nah, lokasi gempa ini dapat kita lacak menggunakan teorema Pitagoras. Cara kerjanya adalah dengan triangulasi pada jenis gelombang saat terjadinya gempa bumi. Nah, yang ketiga adalah sistem navigasi. Pada sistem navigasi terdapat metode triangulasi yang digunakan untuk menentukan suatu ordinat berdasarkan sudut titik koordinatnya. Nah, teorema Pitagoras ini akan sangat berguna saat triangulasi menggunakan sudut 90 derajat. Demikianlah video presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.